Ya oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, di dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang pola bilangan. Ya, materi untuk anak-anak kelas 8 SMP. Nah, apa itu pola bilangan dan bagaimana bentuknya? Mari kita lihat bersama-sama. Ya. Oke, kita awali dari pengertian. Ya, pengertian dari pola bilangan. Nah, ini pengertiannya. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Jadi angka-angka yang disusun dengan satu pola tertentu, ya, sehingga nanti kita bisa melanjutkan pola tersebut. Contohnya misalkan, nah kalau ini contoh yang sangat mudah sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya pasti adalah angka 6, 7, 8 dan seterusnya, ya. Kita tahu karena kita bisa melanjutkan karena kita tahu polanya, ya. Ya. Oke, contoh lagi nih. 1, 3, 5, 7, 9. Kelanjutannya berapa? 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Kalau kita lanjutkan, kita melihat ini semuanya bilangannya adalah bilangan ganjil semua. Berarti berikutnya pasti 11. Berikutnya lagi pasti 13 dan seterusnya. Ya, itu disusun dengan pola tertentu. Ya, contoh lagi misalkan, ya, oke. Nah, ini 3, 7, 11, 15. Nah, kalau kita lihat, mari kita pelajari polanya supaya kita bisa melanjutkan. 3 menjadi 7 itu ternyata ditambah 4. 7 jadi 11 juga ditambah dengan angka 4, ya. Jadi ini selalu bertambah dengan angka 4. 11 menjadi 15 ini juga bertambah 4. Oh, berarti polanya ditambah dengan angka 4. Sehingga kalau kita melanjutkan 15 tambah 4 nanti jadi 19, gitu ya. Lanjutannya lagi 19 tambah 4 itu 23. Ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu bentuk polanya, ya. Bentuk polanya untuk bisa melanjutkan. Ya, oh ini masih ada contoh lagi nih. Ada, sebentar ini saya hapus karena mungkin menghalangi, ya. Nah, perhatikan contoh berikutnya ini. 3, 6, 12, 24. Nah, kalau kita melihat ini 3 menjadi 6, 6 menjadi 12, 12 menjadi 24. Kita melihat polanya di sini ternyata dikalikan 2. Oh, polanya kali 2, gitu kan. Ya, kalau polanya kali 2 berarti kita bisa melanjutkan dari 24 kita lanjutkan jadi kali 2 lagi 48, ya. 48 kalau kita lanjutkan lagi kali 2 jadinya 96. Ya, itu contoh-contoh dari bentuk dari pola bilangan, ya. Intinya adalah angka-angka yang disusun dengan membentuk satu pola tertentu, ya. Nah, ini biasanya di dalam pola bilangan itu kalau kita melihat polanya itu biasanya kalau nggak dijumlah, dikurangi, dikali, dibagi, nah, atau mungkin dipangkatkan, ya hanya sekitar itu saja, ya. Nah, oke, berikutnya mari kita melihat bentuk-bentuk dari beberapa pola bilangan, ya, dari beberapa pola bilangan, ya, yang kita lihat. Oke, yang pertama pola bilangan genap, ya, ini sangat mudah, tidak perlu saya jelaskan lebih dalam, ya. Jadi bilangannya semuanya genap semua ini, ya. 2, 4, 6, 8, 10 kalau disuruh melanjutkan pasti tahu, ya. 12 gitu kan, 14, 16 dan seterusnya. Ya, itu pola bilangan genap. Ya, berikutnya ada juga pola bilangan ganjil. Ya, pola bilangan ganjil ini semuanya bilangannya ganjil 1, 3, 5, 7, 9 kan gitu, ya. Kita bisa melanjutkan. Selanjutnya pasti 11, 13 seperti yang contoh tadi ini, ya. 11, 13, 15 dan seterusnya. Nah, selain pola bilangan genap, pola bilangan ganjil ada juga pola bilangan persegi. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru. Ya, pola bilangan persegi ini kalau kita melihat, ya, ini bilangannya adalah 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Nah, kenapa dinamakan pola bilangan persegi? Mari kita lihat gambar berikut ini. Perhatikan gambar ini, ya. Jadi kalau angka-angka ini, angka-angka pada pola bilangan persegi ini 1, 4, 9, 16 ini menunjukkan
bulatan hitam ya, atau titik-titik itu bulatan hitam, ini ternyata bulatan-bulatan ini bisa membentuk sebuah persegi. Misalkan 4 ini, nah ini kan ini 2 ya. Nah kalau ini kita hubungkan kan jadi sebuah persegi ya ini ya. Nah 9 ini juga sama, ini isi 3. Nah ini kan jadi persegi ya. 16 juga sama, ini 4 semua kan, 4-nya ada 4 ini kan. Nah ini kalau kita hubungkan bagian pinggir-pinggirnya ini, dia menjadi sebuah persegi. 25 juga sama, ini 25 ya. Ya, banyaknya lingkaran hitam ini ada 25, jadi dia membentuk sebuah persegi. Nah, angka-angka itu kalau kita istilahnya kita buat menunjukkan banyaknya bulatan hitam, ternyata bulatan hitam itu bisa membentuk sebuah persegi, sehingga dinamakan pola bilangan persegi. Ya, nah kalau disuruh melanjutkan, kira-kira bisa nggak ya ini ya? Nah ini jadi kan ini 5, di sini 5, ini 4, ini 4, berarti selanjutnya pasti di sini 6, di sini 6, berarti dia 36. Nah seperti itu. Nah, atau kalau kita mau melihat sebenarnya ini adalah pola bilangan persegi ini, 1 ini asalnya dari 1 kuadrat ya kan, ini 1 kuadrat ya. 4 ini dia berasal dari 2 kuadrat kan, gitu kan. 9 ini dari 3 kuadrat, 16 ini 4 kuadrat, 25 ini adalah 5 kuadrat, 36 ini 6 kuadrat, berikutnya pasti 7 kuadrat gitu ya, 49, terus berikutnya lagi 8 kuadrat dan seterusnya. Ya, itu pola bilangan persegi ya. Jadi kenapa dia dinamakan persegi? Karena kalau bilangan itu menunjukkan banyaknya bulatan-bulatan hitam, ternyata bulatan hitam itu bisa membentuk sebuah persegi. Ya, oke, itu beberapa bentuk contoh atau pola bilangan ya. Nah, kita melihat lagi yang lain ya. Masih ada beberapa bentuk pola bilangan. Ada pola bilangan segitiga. Kalau tadi ada persegi, sekarang ada segitiga. Nah, ini bilangannya 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Nah, kenapa dinamakan segitiga seperti yang tadi? Karena kalau perhatikan gambar ini, nah ternyata dia membentuk sebuah segitiga. 3 itu ada 1 sama 2, sedangkan 6 ini adalah yang atas sendiri 1 titik, kemudian 2 titik, kemudian 3 titik. Ini kalau yang pinggirnya kita hubungkan jadi sebuah segitiga sama sisi. 10 juga sama, 1, 2, 3, 4. Ini yang paling atas 1 titik, berikutnya 2 titik ya, 2 titik, kemudian 3 titik, kemudian 4 titik ya. Nah, ini kalau kita hubungkan menjadi sebuah segitiga sama sisi. Begitu juga dengan yang 15 ya. Ini kalau kita hubungkan menjadi sebuah segitiga sama sisi. Nah, bagaimana kalau kita disuruh melanjutkan kan itu? Nah, coba dilihat di sini polanya ya. Angka 1 jelas ya, diawali dari 1. 3 ini berasal dari 1 yang paling atas tambah 2 bawahnya, baris bawahnya ya. Jadi ini ternyata 1 ditambah 2. Nah, terus yang 6 ini ternyata 1 tambah 2 tambah 3 ya. Kemudian yang 10 ini ternyata 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. 15 ini adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 ya. Nah, berikutnya pasti adalah 1 ya, paling atas itu 1, kemudian tambah 2, berikutnya lagi bawahnya pasti ada 3 ya, berikutnya lagi ada 4 ya, berikutnya lagi ada 5 ya. Kalau tadi 5, sekarang berarti terakhirnya adalah 6 ya, ada 6 bulatan pastinya. Nah, berarti berikutnya angka berapa? 21, karena 1 ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan tambah 6. Hasilnya adalah 21. Nah, di sini kalau dilanjutkan dia 21. Atau bisa juga kalau kita melihat di sini pola bilangan segitiga ini, perhatikan selisihnya ini, 1 menjadi 3 itu ternyata nambahnya 2. 3 6 ini ternyata nambahnya 3 ya kan. 6 jadi 10 ini ternyata nambahnya 4 ya. 10 jadi 15 ternyata nambahnya ya 5 ya kan.
Nah, berarti 15 jadi 21 itu nambahnya 6. Nah, berarti berikutnya akan nambah 7 kan, seperti itu ya. Berikutnya lagi akan nambah 8 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi lihatnya bisa dengan gambar, bisa juga dengan pola yang ada di dalam ini bilangan-bilangannya. Oke, itu contoh dari pola bilangan segitiga. Ya, itu pola bilangan segitiga. Berikutnya kita lanjutkan. Ini ada saya hapus dulu karena ini mungkin mengganggu ya tulisan tadi ya. Pola bilangan persegi panjang. Ya, pola bilangan persegi panjang ternyata ada juga. Kalau tadi ada pola bilangan persegi segitiga, dan sekarang pola bilangan persegi panjang. Nah, seperti apa pola bilangan persegi panjang, kita lihat. Nah, ini 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Nah, kenapa dinamakan persegi panjang? Ya, makanya tadi kita lihat gambarnya saja. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini 2, ini 2 ya. Kemudian 6 ini membentuk persegi panjang, jelas ya kan? Ya, 12 ini juga membentuk persegi panjang, sini 3, di sini 4 ya. Ya, panjangnya 4, panjangnya 3 ini ya. Nah, kemudian 20 ini ternyata 4 sama 5 ya kan? Ini kalau kita buat persegi panjang. Ya. Nah, terus berikutnya berapa angka berikutnya? Mari kita lihat polanya. Ya, kita bisa melihat polanya. Nah, misalkan ini, oh 2 ini ternyata asalnya adalah 1 kali 2 karena cuma ada 1 baris ya. 1 kali 2. Nah, kemudian 6 ini 2, di sini 3. Oh, 6 ini asalnya dari 2 kali 3 ternyata kan gitu kan. Terus berikutnya 12 ini asalnya dari 3 kali 4. Ya, 3 kali 4. Terus 20 ini ternyata asalnya dari 4 kali 5 ya, 4 kali 5. Oh, kalau begitu berikutnya karena ini 1 kali 2 pertama, berikutnya 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Angka berikutnya pasti adalah 5 kali 6 pasti kan. Oh, 5 kali 6 berapa? 30. Berarti bilangan berikutnya adalah 30. Nah, berikutnya lagi berapa? Karena habis 5 kali 6 berarti masih 6 kali 7, 42 ya. Nah, seperti itu. Jadi melihatnya bisa seperti itu dari gambarnya. Tapi bisa juga melihat tadi 2 jadi 6 itu nambahnya, oh nambah 4 ini ya. Nah, nambah 4. Kemudian jadi 12 dia nambahnya 6. Terus 12 jadi 20 ini ternyata nambah 8. 20 ke 30 ternyata nambah 10. Nah, berarti kan ini nambahnya sudah jelas ya. 30 jadi 42 ini nambah 12. Ternyata jumlahnya adalah bilangan-bilangan genap. Nah, yang berurutan 4, 6, 8, 10, 12. Berikutnya pasti dia akan nambahnya adalah setelah 12. Bilangan genap berikutnya adalah 14. Jadi, kalau kita hitung di sini pasti ada 56. Nah, bisa melihatnya dengan seperti itu. Jadi bisa melihat pakai proses gambar, juga bisa melihat pakai angka-angka ini penjumlahannya, ya, polanya ya. Ini namanya mempelajari pola. Saya sampaikan tadi di awal, sebenarnya pola dalam bilangan itu kalau nggak ditambah, dikurangi, dikali, dibagi, dipangkatkan ya hanya sekitar itu saja. Ya. Nah, itu contoh pola bilangan persegi panjang ya. Ya. Berikutnya lagi oh, ada pola bilangan namanya apa ini, saya hapus dulu ya karena menutupi yang berikutnya. Nah, pola bilangan Fibonacci. Nah, apa itu pola bilangan Fibonacci? Kita lihat nih. Nah, 1 1 2 ya, 1 1 2 3 5 8 13. Nah, ini kita lihat polanya gimana ini ya. Ternyata ya, pola bilangan Fibonacci itu adalah selalu diawali dari dua buah bilangan ya, dua bilangan awal ya, ini 1 sama 1. Bilangan berikutnya itu adalah jumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Contohnya 2 ini asalnya dari 1 tambah ya. Kemudian 3 ini asalnya dari 2 tambah 1 tambah 2. Jadi
dua bilangan sebelumnya dijumlahkan. 5 ini dari jumlahannya 2 sama 3. 2 tambah 3. Nah, sudah kelihatan sekarang. 8 ini asalnya dari 3 tambah 5. 13 ini asalnya dari 5 tambah 8. Berarti bilangan berikutnya setelah 13 itu adalah 8 ditambah dengan 13 ya. 8 tambah 13 itu 21. Nah, ini namanya pola bilangan Fibonacci. Ya, kalau ditanya bilangan berikutnya lagi berapa? Berarti 13 tambah 21. 13 tambah 21 yaitu 34 dan seterusnya. Ya, itu contoh-contoh dari pola bilangan ya. Jadi kita belajar pola bilangan genap, bilangan ganjil, persegi tadi, kemudian ada segitiga, persegi panjang, dan Fibonacci. Ya, dari contoh-contoh ini intinya sebenarnya adalah di dalam sebuah pola bilangan kamu harus bisa melihat pola ya, pola untuk menentukan bilangan berikutnya. Intinya adalah seperti itu sebenarnya. Ya. Oke, mari kita lihat berikutnya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama kita lihat, tentukan bilangan ke-15 dari pola bilangan genap. Ya, bagaimana caranya? Nah, pola bilangan genap. Ya, kita tahu polanya adalah 2, 4, 6, 8, 10 ya. Tinggal kita urutkan saja bisa ya, karena hanya 15. 2 bilangan ke-15 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ternyata ini yang ke-15 itu adalah 30. Ya, berarti ya, di bilangan ke-15 dari pola bilangan genap adalah 30 ya, 30. Oke. Nah, pertanyaannya lagi, Pak, bagaimana kalau yang ditanyakan itu pola misalkan pola ke-50, Pak, apakah harus dihitung satu-satu? Oh ya tidak, bisa juga selain pakai mengurutkan seperti ini, kalau 50 kan terlalu panjang. Nah, bisa juga ternyata ini lihat, coba dilihat ini. 2 ini asalnya adalah 2 kali 1. Ya kan? 4 ini asalnya dari 2 kali 2. Ini kita tulis ya. Ini 2 kali 1. Bilangan pertama. Bilangan kedua ternyata adalah 2 kali 2. Bilangan ketiga itu ternyata adalah 2 kali 3. Nah, bilangan keempat ya, 8 ini ternyata adalah 2 kali 4, ya kan? Nah, bilangan ke-15 tadi kan ini 30. Ternyata itu adalah dari 2 kali 15. Nah, kita bisa juga melihat dari situ. Ya. Bilangan pertama 2 kali 1, bilangan kedua 2 kali 2, bilangan ketiga 2 kali 3, bilangan keempat 2 kali 4, bilangan ke-15 2 kali 15 dan seterusnya. Berarti kalau ditanyakan bilangan ke misalkan bilangan ke-73 ya, bilangan ke-73 itu berarti hasilnya adalah pasti 2 kali 73. Nah, seperti itu, lihat pola ya. 2 kali 73 tinggal dihitung saja ya. 146. Ya, oke. Seperti itu ya. Jadi, itu caranya melihat pola bilangan ya. Ini. Berikutnya, contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya adalah tentukan suku ke-12 dari barisan bilangan segitiga. Oh ya, suku itu dalam pola bilangan, suku ke-12 itu sama artinya dengan bilangan ke-12 ya. Jadi pengertian suku ke-12 sama artinya dengan bilangan ke-12 ya, atau angka ke-12 ya, bilangan ke-12 ya, bilangan ke-12 ya. Caranya bisa juga dengan tadi ya, tadi kan sudah mengurutkan ya. Nah, dengan cara mengurutkan juga boleh. Nah, ini kalau mengurutkan, ini pola bilangannya ya kan. Nah, pola bilangan segitiga tadi bisa dengan gambar, bisa juga dengan mengurutkan. Ini kita urutkan saja sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ini 12. Berarti bilangan ke-12 dari pola bilangan segitiga adalah 73.
8. Ya. Bilangan ke 12 dari bilangan segitiga adalah 78. Ya. Oke, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalian bisa melihat bagaimana ya kalau yang ditanyakan itu misalkan bilangan ke 100. Nah, apakah harus mengurutkan sampai 100? Silahkan kalian explore dulu ya. Bagaimana cara mendapatkan yang seperti itu? Ya. Oke. Ya. Berikutnya sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Ya, contoh soal yang nomor 3. Dari gambar. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada batang-batang korek api yang disusun dengan pola tertentu seperti itu. Pertanyaannya adalah banyaknya batang korek api pada pola ke-8. Oh, pola ke-8 ya. Nah, mari kita lihat pola ke-8. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, perhatikan ini gambarnya tadi. Kita tentukan dulu banyaknya bilangan ini. Banyaknya batang korek api. Di pola pertama ini ada 6 korek api ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kemudian berikutnya ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Berikutnya lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 12. Berarti pola pertama ini ada 6. Ya, pola kedua ada 9 angka, 9 batang. Pola ketiga ada 12. Ya, sudah kelihatan polanya sebenarnya. Ya. Banyaknya batang korek api tadi 6, 9, 12. Nah, kita lihat ini 6, 9, 12. Nambahnya cuma 3. Berikutnya pasti nambah 3 lagi. 12 nambah 3 jadinya pola keempat jadi 15 pasti. Nah, begitu seterusnya, tinggal kita urutkan saja. Ya, 6, 9, 12, 15, 18 ya. Karena yang ditanyakan pola ke-8 ya. Kita hitung sampai 8 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini 27. Jadi banyaknya batang korek api pada pola ke-8 itu adalah 27. Dengan cara ditambah 3 terus boleh ya. Kan ini selalu nambah 3, 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 dan seterusnya. Ya. Oke, jadi di dalam pola bentuk gambar itu intinya kamu tentukan dulu dari gambar itu bilangannya berapa. Ya. Ya, oke. Kita lihat lagi contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada bulatan hitam lagi nih. Ya. Pertanyaannya, banyaknya bulatan hitam pada pola ke-10 adalah titik-titik. Ini ada 4 pola ya. Nah, kita lihat lagi. Seperti tadi, intinya adalah kita tentukan dulu. Pola pertama ternyata ada 1 ini. Pola kedua ini ada 5 bulatan. Ya, ini ada 1. Pola ketiga kita hitung bulatannya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 9. Terus pola keempat ini ada berapa ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Nah, berarti polanya 1, 5, 9, 13. 1, 5, 9, 13. Nah, ini dengan angka 4. Ya, jadi polanya ditambahi 4 semua ya. Oh, polanya bertambah 4. Nah, kalau polanya bertambah 4 kita sudah bisa melanjutkan karena sudah tahu polanya ya. Tinggal kita urutkan saja. Nah, ini 1, 5, 9, 13 tambah 4 lagi 17 tambah 4 21 tambah 4 25 tambah 4 lagi 29 tambah 4 33 tambah 4 37. Ya, ini sudah ada 10 angka. 1, kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Oke, jadi banyaknya bulatan hitam, maaf ini bukan batang korek api ya. Harusnya bulatan hitam. Banyaknya bulatan hitam pada pola ke-10 adalah 37. Ya, oke. Jadi banyaknya bulatan hitam pada pola ke-10 adalah 37. Ya. Oke, itu contoh soal nomor 4. Sudah ada 4 soal.
Nah, pada intinya ketika kamu diperhadapkan dengan bentuk gambar, kamu harus hitung dulu angka-angka di pola pertama berapa, pola kedua berapa. Setelah kamu tentukan angkanya, kamu lihat polanya, ya. Kamu tentukan polanya sehingga kamu bisa melanjutkan. Ya. Oke. Berikutnya, ya seperti biasa di akhir video saya selalu memberikan latihan soal untuk kalian, ya. Untuk kalian bisa lebih memperdalam materi yang saya sampaikan. Ini yang pertama ada 3 soal ini ya. Tentukan bilangan ke-25 dari barisan bilangan segitiga. Kemudian nomor 2 tentukan suku ke-20 atau bilangan ke-20 dari barisan bilangan persegi ya, barisan atau pola bilangan persegi. Kemudian ini ada 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan. Jadi di sini ada pola bilangan 2, 6, 18, 54. Nah, kamu disuruh melanjutkan pola bilangannya. Ya, 3 bilangan berikutnya. Ya, itu. Kemudian ya ini nomor 4 ya. Berbentuk gambar ya, berbentuk gambar silakan. Nanti dilihat ya, banyaknya bulatan pada pola ke-10. Dari pola berikut adalah titik-titik ya. Yang kelima, latihan soal yang kelima sama berbentuk gambar juga. Banyaknya segitiga kecil pada pola ke-9. Nah, ini gambarnya. Ini segitiga kecilnya ada 1. Kalau ini ada berapa? Ini ada 4 ini, 1, 2, 3, 4 ada ya. Jadi yang kedua bukan ada 3 tapi ada 4. Kalau ini cuma 1, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dan seterusnya nanti. Silahkan kalian mencoba dulu mengerjakan. Jika ada kesulitan, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya bahas untuk kesulitan-kesulitan kalian dari soal latihan ini. Ya, oke, demikian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia ya, untuk subscriber saya, setia menyaksikan video-video pembelajaran saya. Ya, sekali lagi terima kasih dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Ya, terima kasih.